Pernah nggak sih Anda coba dorong pintu, tapi ternyata harusnya ditarik. Gara-gara ada gagang gede gitu yang kayaknya manggil buat ditarik. Atau mungkin pas lagi di supermarket, berdiri aja di depan rak sereal, bingung mau pilih yang mana dari puluhan merek yang mirip semua. Nah, itu dia. Kita semua pasti pernah lah ya ngalamin situasi kayak gitu ya. Situasi-situasi itu yang kadang rasanya sepele atau malah bikin agak kesel ya. Itu sebetulnya inti dari apa yang mau kita bedah hari ini. Kita akan nyelam lebih dalam nih ke bab 5 dari buku keren Nudge, karya Richard Thaler dan Cass Sunstein. Judulnya Arsitektur Pilihan. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini misi kita agak spesifik nih. Kita mau bongkar gimana sih lingkungan tempat kita ambil keputusan itu dirancang, seringnya tanpa kita sadar loh. Dan gimana desain ini ujung-ujungnya membentuk pilihan kita. Kita bakal lihat prinsip di baliknya, contoh-contohnya yang mungkin bikin Anda wah kaget. Dan yang paling penting apa artinya ini buat Anda sehari-hari. Sumber kita jelas, bab kunci dari Nudge itu sendiri. Siap ngelihat dunia pilihan pakai kacamata baru? Siap dong. Jadi intinya gini, arsitektur pilihan itu semacam seni sama ilmu ya, buat ngerancang konteks di mana orang bikin keputusan. Kayak arsitek bangunan mikirin alur orang di dalam gedung, nah arsitek pilihan ini bisa jadi pembuat kebijakan, desainer produk, manajer, atau bahkan Anda sendiri. Dia ngerancang lingkungan yang bakal ngaruhin pilihan orang. Dan ini ada di mana-mana loh, dari aplikasi di ponsel Anda sampai tata letak kantin di kantor. Nah, ini nih yang menarik. Ada satu hal yang langsung ditekankan sama Taylor dan Sunstein. Konsep yang menurut saya cukup, gimana ya, radikal. Katanya, nggak ada yang namanya desain netral. Tunggu. Maksudnya gimana tuh? Jadi, nggak mungkin kita nyajiin pilihan tanpa sama sekali memengaruhinya, gitu? Tepat sekali, itu dia salah satu wawasan kuncinya. Coba deh, pikirin contoh klasik kafetaria sekolah di buku itu. Misalkan Anda penanggung jawabnya, namanya Carol gitu ya. Gimana Anda nata makanannya? Buahnya ditaruh di awal antrian atau di akhir? Kentang gorengnya dibikin lebih gampang dijangkau daripada salad atau sebaliknya. Nah, apapun keputusannya si Carol ini, susunannya itu pasti bakal ngaruh ke apa yang dipilih anak-anak. Nggak ada cara nata makanan yang nggak mempengaruhi. Tiap penataan itu udah jadi nudge, jadi dorongan halus. Oke. Ini menarik banget. Jadi pertanyaannya bukan apakah pilihan kita dipengaruhi sama desain lingkungan? Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kenapa sih banyak banget desain di sekitar kita rasanya, nyebelin atau nggak efektif gitu? Seringkali jawabannya itu ada di asumsi yang keliru tentang siapa sih yang pakai desain itu. Banyak sistem dirancang seolah-olah penggunanya itu homo economicus. Ah, si makhluk suprarasional dari buku teks ekonomi itu kan, yang selalu logis, punya info sempurna, nggak pernah salah hitung. Betul, yang kayaknya cuma ada di teori aja ya. Padahal kita semua ini kan homo sapiens, manusia biasa. Kita punya keterbatasan kognitif, gampang capek, perhatian kita terbatas, terus kita juga dipengaruhi emosi, bias. Kita punya dua sistem mikir kan? Ah, iya, sistem satu sama sistem 2 itu ya. Nah, itu dia. Sistem satu otomatis yang cepat, intuitif, pakai kebiasaan, insting. Sama sistem dua yang lambat, analitis, butuh usaha sadar. Desain yang jelek seringnya ngabain cara kerja sistem satu kita yang dominan ini. Kayak contoh pintu kelasnya Taylor tadi ya, yang ada gagang gede vertikal tapi pintunya harus didorong keluar. Saya bisa bayangin sih pasti banyak banget yang salah. Rasanya sistem otomatis kita langsung teriak, tarik! gitu kan, lihat gagang kayak gitu. Dan memang itu yang terjadi. Taylor cerita, bahkan setelah dia jelasin cara kerja pintu itu ke mahasiswanya, banyak yang masih aja refleks narik dulu sebelum akhirnya didorong. Itu pertarungan klasik antara isyarat visual yang kuat, gagang gede itu kan kayak ngundang ditarik, yang ditangkap sistem satu, lawan pengetahuan sadar kita. Pintu keluar biasanya didorong di sistem 2. Seringnya, ya sistem satu yang menang. Mirip tes trup itu dong ya? Iya, mirip banget. Yang kita diminta nyebutin warna tinta tulisan, bukan baca katanya. Kayak kata biru ditulis pakai tinta merah, terus kita harus bilang merah. Susah kan? Karena sistem satu kita otomatis pengennya baca biru. Bener banget. Jadi arsitektur pilihan yang bagus itu harusnya bekerja bareng sifat manusiawi kita ini ya, bukannya malah ngelawan. Tepat. Makanya,
Nudge ngasih serangkaian prinsip nih buat ngerancang arsitektur pilihan yang lebih baik, lebih manusiawi. Prinsip paling dasar yang pertama itu expect error, antisipasi kesalahan. Desain yang baik itu asumsinya manusia bakal bikin salah. Oke, jadi bukan nyalahin pengguna pas dia salah, tapi desainnya justru bikin susah buat salah atau minimal ngurangin konsekuensi kalau salah. Saya suka idenya. Contohnya apa nih yang efektif? Contoh yang elegan banget dari buku itu tiket metro di Paris zaman dulu. Tiketnya kecil, persegi, simetris, ada strip magnetiknya. Anda bisa masukin ke mesinnya dari arah mana aja, sisi mana aja. Nggak mungkin salah masukin. Jenius kan? Wah, iya juga ya. Kenapa nggak semua sistem dibikin gitu ya? Nah, itu dia. Bandingin coba sama slot kartu ATM atau kartu kredit. Yang kadang bikin bingung, ini mesti hadap mana, chipnya di atas atau bawah. Betul, betul. Atau pikirin fitur-fitur di mobil modern deh. Bunyi pip-pip-pip kalau lupa pasang sabuk pengaman. Peringatan kalau bensin mau habis. Lampu depan otomatis mati pas mesin dimatikan. Itu semua dirancang buat ngantisipasi kita lupa atau salah. Bahkan hal teknis kayak ukuran nozzle bensin sama diesel yang dibedain, itu contoh bagus buat antisipasi kesalahan fatal. Di rumah sakit juga gitu, konektor selang gas anestesi dibikin unik buat tiap jenis gas, biar nggak mungkin ketukar. Ini nyelamatin nyawa loh. Terus ada lagi nih, jenis kesalahan yang namanya post-completion error. Itu pas kita lupa ngelakuin langkah terakhir setelah tugas utama selesai. Saya sering banget nih kayak gini, ambil duit di ATM, terus langsung pergi. Kartunya ketinggalan. Nah, itu umum banget. Solusinya seringkali pakai apa yang disebut Don Mormon, itu forcing function, atau fungsi paksa. Desainnya, maksa Anda ngelakuin sesuatu dulu baru bisa lanjut. Banyak ATM modern sekarang gitu kan, Anda harus ambil kartu dulu, baru deh uangnya keluar. Simple, tapi efektif banget cegah kartu ketinggalan. Prinsipnya, bikin kesalahan jadi susah atau nggak mungkin dilakuin. Oke, masuk akal banget. Prinsip berikutnya apa nih? Prinsip kedua, give feedback. Kasih umpan balik. Sistem yang bagus itu ngasih tahu kita, tindakan kita berhasil nggak, gagal, atau lagi diproses. Umpan balik ini penting banget buat belajar dan penyesuaian. Kayak bunyi klik pas kita motret pakai kamera digital itu ya, atau lampu indikator di laptop yang nunjukin baterai lagi diisi. Tanpa itu rasanya kayak ngomong sama kotak hitam, nggak tahu apa yang terjadi. Tepat sekali. Gimana Anda bisa benerin cara nyetir kalau mobil nggak ada speedometer atau indikator bensin? Gimana tahu diet berhasil kalau nggak pernah nimbah badan? Umpan balik, mau yang langsung atau ketunda, itu nutup lingkaran pembelajaran. Tanpa itu, ya kita cenderung ulangin kesalahan atau nggak tahu pilihan kita udah benar apa belum. Bener juga. Lanjut, prinsip ketiga ini kedengarannya agak, gimana ya? Akademis. Understand mappings, pahami pemetaan. Maksudnya apa nih? Ini intinya soal seberapa gampang kita bisa nyambungin pilihan yang kita buat sama hasil atau kesejahteraan yang bakal kita dapat nanti. Pemetaan ini gampang buat pilihan simple. Misalnya milih antara apel sama donat. Anda bisa bayangin rasanya, konsekuensi kesehatannya juga langsung kebayangkan. Tapi jadi rumit buat pilihan kompleks ya. Saya langsung kepikiran pilih paket asuransi kesehatan atau produk investasi nih. Banyak banget variabelnya, istilah teknisnya, terus konsekuensinya baru kerasa jauh nanti di masa depan. Rasanya kayak nyoba baca peta tapi nggak ada legendanya gitu. Nah, itu dia tantangannya. Apa sih artinya deductible 5 juta rupiah dibanding 10 juta rupiah pas kita beneran sakit nanti? Gimana bedanya alokasi aset di reksadana A sama B ngaruh ke keamanan finansial Anda 30 tahun lagi? Tugas arsitek pilihan di sini itu ngerjemahin pilihan-pilihan abstrak ini jadi konsekuensi yang bisa dipahami, bisa dirasain sama pengguna. Bikin pemetaan dari pilihan ke kesejahteraan jadi jelas. Bisa lewat visualisasi, simulasi, atau cara nyajiin informasi yang relevan dan gampang dicerna. Wah, ini penting banget sih apalagi di dunia yang makin kompleks ini ya. Lanjut ke prinsip keempat. Prinsip keempat, structure complex choices, menyusun pilihan yang kompleks. Jadi pas kita dihadapin sama puluhan bahkan ratusan pilihan, otak kita itu kewalahan. Kita cenderung pakai jalan pintas mental buat nyederhanain. Coret yang nggak ada balkon, terus gitu ya? Ya, itu strategi umum. Namanya eliminasi berdasarkan aspek. Cepat sih emang, tapi ada risikonya. Anda bisa aja tanpa sengaja ngilangin pilihan terbaik secara keseluruhan cuma gara-gara kurang di satu aspek awal. Mungkin aja apartemen yang 35 menit dari kantor itu harganya jauh lebih murah,
atau lingkungannya lebih bagus. Arsitek pilihan yang baik itu ngebantu kita navigasi kompleksitas ini tanpa harus ngorbanin kualitas keputusan. Gimana caranya? Ya dengan nyusun pilihannya secara logis, intuitif. Toko cat kan nggak nyusun sampel warna berdasarkan abjad nama warnanya, ya kan? Biru dongker sebelahan sama coklat muda. Wah, kacau itu. Mereka nyusunnya berdasarkan spektrum warna, jadi kita gampang bandingin nuansa yang mirip. Atau coba pikirin situs belanja online kayak Amazon, atau layanan streaming kayak Netflix. Mereka pakai kolaboratif filtering. Yang orang yang beli ini juga beli, atau karena Anda nonton film X, mungkin Anda suka Y gitu kan? Betul, itu cara cerdas buat nyaring jutaan item jadi beberapa rekomendasi aja yang relevan buat Anda. Didasarin sama pola perilaku orang lain yang seleranya mirip. Mereka nyusun pilihan yang tadinya kayak nggak ada batasnya, jadi lebih bisa dikelola. Masuk akal. Prinsip kelima, incentives. Insentif. Ini kan konsep ekonomi standar ya, apanya yang baru di sini? Yang ditekankan sama Nudge itu pentingnya salience, keterlihatan insentif itu. Pertanyaannya bukan cuma ada nggak insentifnya, tapi diperhatiin nggak sama orang pas lagi bikin keputusan. Seringnya sih enggak. Contohnya gimana tuh? Pas beli AC atau pemanas air misalnya, kita mungkin fokus banget sama harga belinya yang kelihatan jelas di label. Tapi kita mungkin kurang memperhatiin biaya listrik jangka panjang buat ngoperasiinnya. Padahal biaya itu bisa jadi jauh lebih gede dari harga beli awalnya loh. Insentif buat milih model hemat energi yang biaya operasionalnya rendah, itu kurang salient, kurang kelihatan dibanding harga beli yang mencolok. Sama kayak diskon pajak buat nabung dana pensiun ya, secara rasional bagus banget, tapi mungkin rasanya abstrak, jauh gitu. Jadi kurang nendang buat motivasi kita nyisihin duit hari ini. Tepat, insentif ihadiat, tapi nggak cukup kelihatan atau kerasa dampaknya langsung pas kita bikin keputusan sehari-hari. Nah ini nyambung erat sama prinsip keenam yang, wah ini kuat banget. Defaults, opsi baku. Ini nih yang sering banget disebut dari Nudge. Opsi default itu pilihan yang otomatis berlaku kalau kita nggak ngapa-ngapain kan? Kayak software yang otomatis keinstall pakai pengaturan tertentu, kecuali kita ubah sendiri. Kenapa sih ini kuat banget? Ada beberapa alasan. Pertama, inersia atau kelembaman. Gampangnya, kita males. Ngubah default itu butuh usaha sekecil apapun. Dan kita cenderung ya udah ikutin aja. Kedua, ada implied endorsement. Kita sering anggap pilihan default itu kayak rekomendasi dari si pembuat pilihan. Oh, pasti ini pilihan yang paling umum atau paling aman. Ketiga, ya simpel aja. Kurang perhatian atau sikap, ya sudahlah. Kalau defaultnya kelihatan cukup oke, ngapain repot mikirin alternatif lain? Jadi dampaknya bisa gede banget ya gara-gara ini. Luar biasa besar. Contoh paling klasik itu partisipasi program tabungan pensiun perusahaan, kayak 401k di AS. Perusahaan yang pakai sistem opt-in, karyawan harus aktif daftar, tingkat partisipasinya jauh lebih rendah dibanding perusahaan yang pakai opt-out, yang karyawannya otomatis terdaftar kecuali mereka aktif minta keluar. Beda satu kotak centang default aja bisa ngubah nasib finansial jutaan orang pas pensiun nanti secara drastis. Ini nunjukin betapa pentingnya milih default dengan bijak dan etis. Ini nudge yang kuat banget. Wow, itu bener-bener ngebuka mata sih. Kekuatan dari nggak ngapa-ngapain ternyata gede banget ya efeknya. Oke, prinsip ketujuh, curation atau kurasi. Batas tapi relevan. Berkualitas atau menarik. Kayak toko buku independen favorit saya nih. Stafnya kan beneran baca dan milih buku-buku yang mereka pajang. Rasanya kayak dapat rekomendasi dari temen yang terpercaya, bukan cuma masuk gudang buku. Betul sekali. Atau restoran yang fokusnya cuma satu jenis masakan aja. Pizza artisan kah, ramen otentik, atau pusat jajanan kayak hawker center di Singapura, tiap kios itu spesialis. Kurasi itu ngurangin kelumpuhan akibat pilihan atau choice paralysis, dan bisa bikin pengalaman jadi lebih fokus, lebih memuaskan. Ini cara buat bersaing di dunia yang penuh sama kebisingan pilihan. Dan prinsip terakhir ini kedengerannya asik nih. Make it fun, bikin menyenangkan. Iya, ini kayak pelengkap prinsip buat mudah. Kalau Anda bisa bikin perilaku yang diinginkan itu rasanya kayak main game, atau ngasih kesenangan yang nggak terduga, orang bakal jauh lebih termotivasi. Ingat cerita Tom Sawyer yang dihukum ngecat pagar rumah bibinya? Iya, inget. Dia bikin seolah-olah ngecat itu kerjaan eksklusif dan seru banget, sampai temen-temennya malah rebutan dan ngebayar dia pakai apel atau mainan cuma biar dapat giliran ngecat. Cerdik banget. Nah, itu contoh klasik manipulasi sosial sih. Tapi,
Prinsipnya bisa dipakai buat kebaikan. Ada kampanye Fun Theory dari Volkswagen beberapa tahun lalu, itu contohnya bagus. Mereka mengubah tangga biasa di stasiun subway Stockholm jadi touch piano raksasa yang bunyi kalau diinjak. Hasilnya, klaim mereka sih, 66% lebih banyak orang jadi milih naik tangga yang lebih sehat daripada eskalator di sebelahnya. Keren banget. Jadi nambahin elemen permainan atau kejutan gitu bisa dorong perilaku positif ya? Bisa efektif banget. Contoh lain, lotre kamera kecepatan di Swedia. Pengemudi yang ngebut kena denda. Nah, sebagian uang denda itu dikumpulin jadi hadiah lotre yang diundi di antara para pengemudi yang patuh sama batas kecepatan di area itu. Ini ngasih insentif positif yang menyenangkan buat nggak ngebut. Atau program poin dan hadiah buat daur ulang sampah yang sukses di beberapa tempat. Jadi gabungan desain cerdas sama sedikit kesenangan bisa jadi resep ampuh ya. Oke, kita udah bahas banyak banget prinsip penting dari arsitektur pilihan. Sekarang pertanyaan besarnya nih, kenapa semua ini penting buat Anda para pendengar kami? Karena, Anda itu subjek sekaligus objek dari arsitektur pilihan ini setiap hari. Anda jadi objek pas berinteraksi sama dunia luar. Tata letak supermarket, desain aplikasi, formulir pajak, menu restoran. Semuanya itu dirancang, entah baik atau buruk, buat mempengaruhi pilihan Anda. Dengan paham prinsip-prinsip ini, Anda jadi punya kacamata baru buat ngelihat gimana Anda lagi diarahkan, di-nudge. Dan ini memungkinkan Anda bikin keputusan yang lebih sadar. Tapi kita juga subjek ya? Atau arsiteknya? Maksudnya gimana tuh? Anda juga arsitek pilihan dalam hidup Anda sendiri. Iya, Anda sendiri. Cara Anda nata makanan di kulkas, sayuran di depan, atau keripik yang gampang diambil. Cara Anda ngatur pengingat di ponsel buat olahraga atau minum obat. Cara Anda nyusun daftar tugas, yang susah dulu atau yang gampang dulu. Bahkan cara Anda nata lingkungan kerja Anda. Itu semua bentuk arsitektur pilihan yang Anda rancang buat diri Anda sendiri. Jadi kita bisa secara sengaja gitu ya ngerancang ulang lingkungan kita sendiri buat mendorong diri kita ke arah tujuan yang kita mau. Bikin pilihan yang baik jadi lebih gampang, lebih otomatis, atau malah lebih menyenangkan. Tepat sekali. Anda bisa jadi arsitek pilihan buat diri Anda sendiri. Pengen makan lebih sehat? Ya taruh buah di tempat paling kelihatan, simpen cemilan nggak sehat di tempat yang susah dijangkau. Pengen lebih rajin nabung? Atur transfer otomatis ke rekening tabungan pas banget abis gajian. Manfaatin kekuatan default sama inersia itu. Pengen lebih fokus kerja? Matiin notifikasi yang nggak perlu, kurangi distraksi. Kita udah ngelakuin perjalanan yang cukup dalam ya, ngeliat gimana desain arsitektur pilihan secara halus tapi kuat banget ngebentuk keputusan kita. Dari hal sepele kayak buka pintu, sampai pilihan besar kayak masa depan finansial kita. Wawasan kuncinya yang perlu diingat banget. Nggak ada desain yang netral. Tiap pilihan itu disajiin dalam konteks. Dan konteks itu penting banget. Desain yang efektif itu bukan yang nyoba jadi netral, tapi yang paham sifat dasar kita sebagai Homo sapiens dengan segala kelebihan dan keterbatasan kita, dan bekerja selaras sama itu. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan mungkin bisa dicoba terapin. Coba deh, identifikasi satu area spesifik dalam hidup Anda, mungkin kebiasaan nunda kerjaan, pola makan yang kurang sehat, susah rutin olahraga, atau apa aja deh. Pokoknya area di mana Anda ngerasa pilihan Anda seringnya nggak sejalan sama tujuan jangka panjang Anda. Sekarang, coba bertindak sebagai arsitek pilihan buat diri Anda sendiri. Perubahan kecil apa yang bisa Anda lakuin di lingkungan fisik Anda, di rutinitas Anda, atau cara Anda ngembungkus pilihan itu supaya ngelakuin hal yang benar jadi sedikit lebih gampang, sedikit lebih otomatis, atau bahkan mungkin sedikit lebih menyenangkan. Satu perubahan kecil aja, itu bisa jadi awal yang kuat loh